Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Melani dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya ingin mempertunjukkan skenario pembelajaran tentang materi aritmatika di kelas 7 SMP dengan menggunakan metode diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berkumpul untuk belajar matematika. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya aritmatika sosial. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita akan absen dulu ya. Oke, yang pertama Nabila hadir. Oke, selanjutnya Joko, ada Joko. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, coba lihat di kolong meja kalian ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan dibuang terlebih dahulu, karena kalau misalkan belajar dengan lingkungan yang kotor rasanya tidak nyaman ya untuk kita. Ya silahkan boleh dibuang di luar terlebih dahulu, sehingga kita bisa nyaman dalam proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, suasana di kelas sekarang sudah bersih karena kalian sudah membuang sampahnya masing-masing yang ada di kolong meja. Lalu sebelum kita masuk ke kegiatan inti pada pertemuan ini, saya akan menyinggung tentang manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi aritmatika sosial. Sebelumnya ada yang sudah membaca materi yang sekarang kita akan pelajari? Oke, mungkin di antara kalian ada yang sudah membaca materi ini, dan mungkin juga ada yang belum membaca materi pertemuan kali ini. Sudah saya singgung di awal pertemuan tadi bahwa kita akan mempelajari yang namanya aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini sebenarnya sudah kalian terapkan. Kenapa? Karena aritmatika sosial ini sangat berkaitan dengan dunia di keseharian lingkungan kalian. Jadi tanpa tidak sadar pasti kalian sudah merasakan atau menerapkan konsep materi aritmatika sosial ini. Tujuan kalian mempelajari materi ini adalah untuk bisa menerapkan atau mengimplementasikan konsep materi aritmatika sosial ini di kehidupan sehari-hari. Lalu manfaat ketika kalian mempelajari ini yaitu berkaitan dengan dunia pasar. Pasti kalian tahu kan yang namanya pasar itu seperti apa. Di dalam pasar pasti ada yang namanya penjual dan pembeli. Nah, ketika pembeli membeli barang ke si penjual ini, maka si pembeli akan membeli dengan yang namanya harga barang. Nah, harga tersebut pasti sudah termasuk ke dalam untung dan rugi yang dialami oleh si penjual. Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya aritmatika sosial. Bukan hanya itu, konsep ini sudah diterapkan atau sering diterapkan oleh banyaknya kalangan pengusaha-pengusaha. Nah, untuk kalian yang ingin cita-citanya menjadi pengusaha, maka harus giat-giat, harus rajin-rajin, harus memperhatikan materi
kali ini yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, selain itu, tanpa disadari, sebenarnya kalian sudah menerapkan konsep ini, tapi kalian belum mengkaji lebih dalam ilmu tentang aritmatika sosial ini. Contohnya seperti ketika kalian jajan di luar, misalkan ini setelah ini kalian istirahat, pasti kalian akan membeli makanan di kantin. Nah, pasti di situ ada transaksi kan, ada transaksi harga si penjual dan harga si pembelinya itu seperti apa. Nah, pasti hubungan di antara penjual dan si pembeli itu ada kaitannya dengan untung atau ruginya yang dialami oleh si penjual. Nah, itu ada kaitannya juga tentang aritmatika sosial hari ini. Berikut merupakan manfaat yang kalian akan rasakan ketika materi ini kalian sudah kuasai atau sudah dipelajari. Ibu mengharapkan kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik agar bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke kegiatan inti pada hari ini. Sebelumnya Ibu sudah merancang atau membentuk kelompok kalian pada pertemuan minggu lalu. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Lalu barang yang harus dibawa juga sudah Ibu kasih tahu pada pertemuan sebelumnya, yaitu satu kelompok harus membawa barang apapun minimal 3 barang. Untuk selanjutnya kalian bisa berkumpul terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Kalian bisa duduk atau berkumpul dimanapun, yang penting masih di area kelas. Saya bebaskan kalian untuk berdiskusi di tempat manapun. Oke, masing-masing kelompok sudah berkumpul kan dengan kelompoknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan kali ini berjalannya seperti apa. Kegiatan kali ini saya beri nama kejubel. Ke-nya itu kegiatan, ju-nya itu jual, B-nya itu beli. Jadi kegiatan jual beli. Maksudnya seperti apa? Jadi kalian masing-masing kelompok itu harus membangun stand. Maksudnya stand itu seperti warung. Kalian akan menjual barang-barang kalian ke kelompok lain, dan kelompok lain harus membeli barang dari kelompok lainnya. 3 orang harus memutar membeli barang dari kelompok lain, dan 2 orangnya harus menjaga standnya masing-masing. Oke, ketua kelompoknya sudah saya berikan lembar kerja siswa ini. Saya akan jelaskan. Yang pertama harus mengisi nama anggotanya masing-masing. Yang kedua, tulis kelompok kalian itu kelompok berapa. Terus kelasnya kelas berapa. Terus ada petunjuk dan langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan barang-barang yang kelompok kalian ingin jual. Disiapkan, didata yang rapi, barang-barang kalian yang ingin dijual itu seperti apa. Yang kedua, sebelum kalian menjual harga-harganya barang-barangnya, kalian harus menentukan harga-harganya terlebih dahulu dari barang-barang tersebut. Misalkan, ketika kalian ingin menjual pensil, misalkan, kalian membeli pensil tersebut seharga Rp5.000. Nah, ketika kalian ingin dijual kepada kelompok lain, kalian menetapkan harga tersebut adalah Rp7.000. Begitu, seperti itu ya. Nah, harga-harga tersebut kalian cantumkan di kolom pada tahap ketiga. Lengkapi harga-harga tersebut pada tabel di bawah ini. Nih, seperti ini tabelnya. Nih, jadi barang misalkan pensil, harga belinya berapa dan harga jualnya berapa. Oke, setelah itu kita ke langkah keempat,
Analisis keuntungan dan kelompok kalian yang didapatkan itu berapa. Nih, seperti ini. Barang pertama, misalkan saya tadi misalkan pensil, keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Jika kalian untung tulis di sini, tapi jika kalian rugi tulis di sini. Oke, setelah itu yang langkah kelima, beri kesimpulan tentang keuntungan dan kerugian. Saya harapkan kalian bekerja secara diskusi, kerjasama, tidak ada yang membagi-membagi tugas dalam mengerjakan lembar kerja ini. Semuanya harus berkontribusi sama-sama supaya kegiatan diskusi ini bisa bermakna, semuanya bisa paham dan tidak ada salah satunya doang yang paham. Jadi semuanya harus paham. Oke, kalian sudah melaksanakan kegiatan jual beli dengan kelompok lain. Sekarang kalian dipersilakan masing-masing kelompok mengisi lembar kerja yang sudah saya berikan tadi dan sudah dijelaskan bagaimana cara mengisinya. Lakukan pengisiannya dengan cara kerjasama, tidak ada yang membagi-membagi tugas, semuanya harus mengerjakan, semuanya harus paham. Dan kalian harus bisa menyimpulkan apa itu keuntungan dan apa itu kerugian, bisa didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Kalian akan diberi waktu mengisi lembar kerja ini 10 menit, dimulai dari sekarang, dipersilahkan. Oke, untuk pertanyaan tersebut Ibu akan memberikan clue atau petunjuk untuk kalian menyimpulkan. Kalian sudah mengisi apa itu keuntungan. Jika sudah, maka kesimpulan keuntungan tersebut adalah ada kaitannya dengan harga jual dan harga belinya. Nah, kalian harus diskusikan apa itu keuntungan yang berkaitan dengan harga jual dan harga belinya. Diskusikan bareng-bareng dan tulis kesimpulannya di kolom kesimpulan. Oke, waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis. Silakan lembar kerjanya ini dikumpulkan. Nanti Ibu periksa bagaimana kalian menyimpulkan keuntungan dan kerugian itu seperti apa. Oke, setelah Ibu membaca hasil kerja kalian, rata-rata kesimpulannya sudah benar, namun ada sedikit yang tidak tepat, belum tepat. Ibu akan memberi penguatan tentang kegiatan kita pada hari ini. Di mana Ibu akan mengulangi kembali materi yang kita pelajari adalah aritmatika sosial yang berkaitan tentang dunia pasar atau perbankan. Perbankan apa? Perbankan itu adalah dunia bank. Di bank juga pasti ada harga jual, harga beli, dan keuntungan, ada rugi juga. Nah, di mana harga keuntungan itu ada kaitannya dengan yang namanya harga jual dan harga beli. Apa kaitannya? Apakah ada yang tahu? Ya, terima kasih jawabannya. Betul sekali apa yang dijawab oleh teman kalian, bahwa keuntungan itu ada kaitannya dengan harga jual dan harga beli, di mana keuntungan itu didapat dari pengurangan harga jual dengan harga beli. Nah, bagaimana dengan kerugian? Menurut kalian kerugian itu apa? Kerugian itu adalah hal yang kebalikan dari keuntungan. Contohnya gimana? Jika keuntungan itu si penjual mendapatkan uang lebih dari hasil sebelumnya, maka kalau kerugian itu merupakan penjual mengalami pengurangan penghasilan yang seharusnya didapat.
Itu yang namanya rugi. Jadi kalau rugi itu adalah kebalikannya dari untung. Kalau untung harga jual dikurang harga beli, kalau misalkan rugi harga beli dikurang dengan harga untung. Seperti itu. Oke, sekian dari pembelajaran materi aritmatika ini. Namun bab aritmatika ini belum selesai. Ibu membagi bab aritmatika itu menjadi 2 pertemuan. Nah, untuk pertemuan setelahnya kita akan belajar yang namanya persentase, diskon atau potongan, terus bruto, nata, neto. Dimohon untuk siswa dapat membaca materi tersebut. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ibu ada kesalahan atau ada kata-kata yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kembali di luar jam juga tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang piket hari ini jangan lupa melaksanakan piketnya agar kelas kita, sekolah kita bisa menjaga kebersihannya. Terima kasih.